Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah mencipta alam semesta ini, Zat yang memiliki, memelihara dan mengatur semuanya, semua apa yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya. Oleh karenanya tidak ada zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar selain Dia semata, dan tidak ada zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji ayat-ayatnya, dan kita masih pada kajian kita di surat Al-Mutaffifin. Jadi, kalau tidak salah pertemuan yang lalu sampai pada ayat yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28. Ya. Pertemuan yang lalu ini yang kita baca ayat ke-7 sampai 17. Ini berkenaan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan bagaimana nasibnya di akhirat. Sedangkan ayat yang ke-18 sampai ke-28 ini kondisi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nasibnya di akhirat. Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami baca terlebih dahulu dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. Ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya, kami ulang. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma
adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Baik, kita terjemahkan ayat yang ke-18. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya. Kitaba, catatan. Al-Rari, orang-orang yang berbakti. Lafi, benar-benar. Illiyin, di dalam illiyin. Wa ma adraka, tahukah kamu. Ma, apa itu. Illiyuna, illiyun. Kitabun, catatan amal. Marqumun, yang terpahat. Yashhaduhu, yang disaksikan. Al-muqarrabuna, para malaikat yang didekatkan. Inna, sesungguhnya. Al-abrara, orang-orang yang berbakti. Lafi, benar-benar. Na'imin, di dalam kenikmatan. Alal
araiki, duduk di atas dipan-dipan, yang duruna, sambil memandang, ta'rifu, dapat diketahui, fi wujuhihim, pada wajah mereka, nadhrata, pandangan, an-na'imi, penuh kenikmatan, yusqauna, mereka diberi minum, min, dari, rahiqin, khamr, makhtumin, yang murni, khitamuhu, minyaknya, miskun, dari kasturi, wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, falyatanafasi, hendaknya orang berlomba-lomba, al-mutanafisuna, orang yang berlomba-lomba, wa mizajuhu, dan campurannya, min, dari, tasnimin, tasnim, ainan, yaitu mata air, yashrobu, yang dia minum, biha, darinya, al-muqarrabuna, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada ayat-ayat yang telah kita baca ini berkenaan dengan mereka orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan abror. Jadi abror itu jamak, ya, jamak itu artinya banyak, orang-orang yang berbakti. Kalau mufradnya adalah al-barru, ya, orang yang berbakti. Ya, kalau banyak orang yang berbakti disebut abror. Jadi kalau orang namanya abror itu orangnya satu tapi artinya banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sekali-kali tidak, sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang berbakti, lafi illiyin, benar-benar berada tersimpan di illiyin. Tinggi, tempat yang tinggi, yang ke, kalau catatan, buku catatan amal orang-orang yang, ya, itu kan di tempat yang paling rendah. Bagaimana Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat
inna kitabal fujjar jin. Berarti amal orang yang durhaka itu ada di mana? Sijjin. Ya, disebutkan oleh para ulama sijjin adalah lapisan bumi yang paling bawah. Itu buku catatan amal orang-orang yang durhaka. Sedangkan buku catatan amal orang-orang yang berbakti kepada Allah itu di Illiyin. Ya, sebagian ulama mengatakan tempat yang paling tinggi, berada di langit yang ke-7. Sebagian ulama yang lain mengatakan surga. Ya, tempat yang tinggi Illiyin itu surga. Ya, catatan orang-orang yang berbakti ini sudah ada sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini berkaitan dengan takdir, ya. Berkaitan dengan takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir alam semesta ini sampai terakhir, dari awal sampai akhir. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka dalam ayat ini, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sekali-kali tidak, sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang berbakti benar-benar berada di Illiyin. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang Illiyin. Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama adalah ya, tercatat, tersimpan di tempat yang tinggi, yaitu langit yang ke-7. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah di surga. Ini berkenaan dengan takdir. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa itu Illiyin? Ini hanya karena berbeda harokat, ya. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa itu Illiyin? Kitabum marqum, yaitu catatan amal yang marqum. Marqum dalam bahasa Arab artinya terpahat. Ya, terpahat itu tulisan kalau ya ditulis dengan dipahat itu susah hilangnya. Ya, maka tadi kami sampaikan ini berkaitan dengan takdir. Catatan daftar orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang penduduk surga, itu sudah tercatat dan tidak berubah. Sebagaimana catatan daftar orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang ahli neraka, itu juga sudah tercatat dan tidak berubah. Markum sifatnya, terpahat. Tercatat dari awal sebelum diciptakannya langit dan bumi, kemudian kembali dicatat kapan? Ketika orang ya masih kondisinya jabang bayi, berarti usianya 4 bulan. Itu dicatat kembali. Ya, dicatat kembali. Kalau tadi sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah mencatat takdir alam semesta seluruhnya dari awal sampai akhir. Nah, manusia kembali dicatat oleh Allah takdirnya masing-masing ketika di dalam perut kandungan seorang ibu di usia 4 bulan. Maka kembali dicatat
4 hal. Ya, 4 hal. Di antaranya adalah takdir dia bakalan masuk surga atau masuk neraka. Ya, bakalan masuk surga atau neraka. Menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Maka ini berkenaan dengan takdir. Semua kita sudah Allah takdirkan dan tidak akan berubah. Ketika ada orang tanya, loh, kalau seseorang itu sudah ditakdirkan dia bakalan masuk surga atau masuk neraka, kenapa mesti harus beramal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan perkataan ini dari sahabat. Kalau takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia miskin atau kaya, dia hidupnya bakalan sengsara atau bahagia, dia bakalan masuk surga atau masuk neraka, lalu kenapa mesti beramal? Toh juga takdir itu sudah ditetapkan. Kan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah i'malu, beramalah kalian, ya, beramalah kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya takdirmu itu, karena sesungguhnya amalmu itu akan mendekatkanmu pada takdir. Jadi kan kita posisinya tidak ada yang tahu, ya, takdir kita itu bakalan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, merintahkan, yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap kita itu akan dimudahkan menuju takdirnya dengan amal kita, dengan usaha kita. Maka kalau seorang disibukkan dengan perkara akhirat, dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimudahkan menjadi ahli surga. Sebaliknya, manakala orang itu disibukkan dengan, ya, perkara maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan didekatkan pada takdirnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita berusaha, maka akan didekatkan pada takdir kita dengan usaha kita. Ya, karena takdir itu sudah tercatat, kitabun marqum, catatan daftar ahli surga atau ahli neraka itu sudah terpahat, ya, tidak bisa dirubah. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat, al muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Kelak akan dibacakan catatan amalnya, akan dibacakan daftarnya di hadapan para malaikat penduduk langit. Ya, di hadapan para malaikat penduduk langit. Di dunia itu orang kalau mau mendapatkan penghargaan, ya, orang mau mendapatkan penghargaan, seringkali didatangkan tamu-tamu undangan, para tokoh, para pejabat, dan banyak orang. Untuk apa? Menyaksikan. Supaya apa? Yang mendapat penghargaan ini bertambah kemuliaannya. Bertambah kemuliaannya. Itu di dunia. Maka di akhirat orang-orang, ya, yang berbakti kepada Allah, manakala dibacakan daftarnya,
catatan amalnya itu disaksikan oleh banyak malaikat penduduk langit yang Allah dekatkan kepadanya. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang tersebut, ya, yaitu dibacakan catatan amalnya di hadapan para malaikat penduduk langit, disaksikan. Lalu Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. Yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Maka abrar tadi jamak, banyak orang. Asal katanya itu dari al-barru atau al-barru. Dalam bahasa Arab artinya adalah lapang, luas. Ya, al-barru atau al-baru artinya lapang atau luas. Maka disebutnya al-abrar, orang-orang yang berbakti adalah orang-orang yang lapang amal solehnya, orang-orang yang luas amal solehnya. Ketika dia silaturahim, maka silaturahimnya nggak hanya pada orang tua, tapi mungkin pamannya, pakdenya, tantenya, bibinya, ya, adiknya, kakaknya, ya, saudara-saudara dari ibunya, dari ayahnya, ya, keluarga dari ibunya, keluarga dari ayahnya, ya, kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Lapang amal solehnya. Ketika dia melaksanakan sholat, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi sholat sunnahnya, mungkin tahajudnya, duhanya, kemudian sholat sunnah rawatibnya, ya, qobliyah dan ba'diyahnya, ya, terutama rawatibnya ini, sholat sunnah rawatibnya ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi dalam beribadah itu tidak minimalis, ya, orang kadang cenderungnya minimalis. Sholat ya yang wajib-wajib, puasa ya yang wajib toh, zakat ya yang wajib saja. Ini abror, orang-orang yang berbakti itu lapang dalam amal soleh, luas dalam amal soleh. Manakala dia membayar zakat yang itu hukumnya wajib buat dia karena sudah terkena kewajiban zakat, maka nggak hanya dia membayar zakatnya, namun zakat yang sunnah pun dia tunaikan, yaitu sedekah. Dia santuni anak yatim, dia beri makan fakir miskin, dia bantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, di sana ada lembaga keislaman, dia bantu. Ada masjid yang mau didirikan, dia ikut membangunnya dengan hartanya atau dengan ilmunya, ya, atau dengan tenaganya. Ya. Kemudian ketika dia menunaikan ibadah haji pun tidak hanya yang wajib dia tunaikan. Manakala dia dimudahkan, diberi kelebihan harta, kemampuannya, fisiknya, maka dia pun berumroh yang itu sifatnya sunnah jika dia sudah melaksanakan ibadah haji. Dia pun kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran, dia banyak berdoa, banyak bersalawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat, ya. Kemudian dia juga mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan sekarang sarana untuk mendapatkan ilmu
tidak sedikit, ya banyak sekali. Nah, ini Bapak sekalian yang kami muliakan, abrar artinya yang lapang amal solehnya, yang luas amal solehnya, dan itu semua tujuannya hanya untuk Allah. Bukan sekedar banyaknya amal lalu niatnya pengen mendapatkan pujian dari orang, sanjungan dari manusia, akan tetapi banyaknya amal tapi baik kualitasnya. Itu orang-orang yang disebut dengan abrar. Nah, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah itu benar-benar di dalam kenikmatan, yaitu di surga. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi. Ya, di dalam hadis qudsi, hadis yang di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li ibadi sholihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku orang-orang yang soleh, mala aina ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhuna sami'at, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan apa-apa yang tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya, tidak seorang pun mengetahui berbagai bentuk nikmat yang telah menanti, min qurrati a'yunin, yang indah dipandang sebagai balasan bagi seseorang yang beramal soleh di dunia. Ini disebutkan dalam surat As-Sajdah. Sehingga Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan, sifat daripada kenikmatan dunia itu tidak pernah terlintas dalam benak kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Berarti kenikmatan yang luar biasa. Di dunia memang ada anggur, ada buah-buahan, ada berbagai macam minuman yang mungkin sama namanya dengan minuman di dunia, sama namanya dengan buah-buahan di dunia, akan tetapi berbeda jenisnya, berbeda hakikatnya. Sama nama tapi beda hakikatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, maka ketika seseorang misalnya seringkali membaca di dalam Al-Quran atau mendengar, di antara yang bakalan didapat oleh seorang lelaki di dunia yang masuk surga adalah bidadari yang Allah sediakan. Namun sifatnya seperti apa, bagaimana hakikatnya bidadari surga, nah ini berbeda jauh dari apa yang kita ketahui saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah merinci apa di antara kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang berbakti di surga, alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Al-araik itu dalam bahasa Arab artinya arikah. Arikah itu bukan sekedar dipan tempat tidur, tapi dia tempat yang posisinya di atas, tinggi, bisa untuk tidur, bisa untuk
duduk santai, ya aroik atau arikah itu biasanya kalau dalam bahasa Arab tempat khusus untuk pengantin. Ya, biasanya kan ada hiasannya, tempatnya juga istimewa. Nah ini, jadi itu disebut dengan arikah, baunya wangi, ya, peralatan di situ bagus-bagus, ya, tempat duduknya, hiasannya, tirainya, ya, segala macam yang ada di tempat itu semuanya indah. Itu arikah dalam bahasa Arab. Maka bukan sekedar dipan, tapi kalau di tempat kita alal araik mungkin untuk memudahkan saja, lalu diartikan di atas dipan. Maka para ahli tafsir mengatakan ketika menyebutkan ayat ini alal araiki yang turun di atas dipan mereka memandang. Apa yang dipandang oleh mereka? Orang-orang yang berbakti, yang mendapat kenikmatan di surga. Di antara pendapat para ulama adalah mereka memandang segala macam kenikmatan yang membuat takjub. Ya, memandang segala macam kenikmatan yang ada di surga yang membuat mereka takjub dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Lihat bagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, innar rajula min ahlil jannah, sesungguhnya seorang lelaki dari ahli surga, ya, seorang lelaki ahli surga, la yu'anikul hawra'a sab'ina sanatan, sungguh lelaki penghuni surga itu akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Meluk bidadari selama 70 tahun. Ini lagi bicara yang laki-laki, ibu-ibu menyimak. La yamalluha wala tamalluhu. Tidak bosan dengan bidadari tersebut, dan bidadari tersebut pun tidak bosan dengan lelaki penghuni surga. Kullama ataha, ya, kullama ataha wajadaha bikron. Setiap kali lelaki penghuni surga ini, ya, mendatangi bidadari tersebut, mesti dalam keadaan bikron, perawan. Padahal sudah digauli, tapi setiap kali akan mendatanginya lagi sudah kondisinya perawan lagi. Jadi enggak nambah tua, enggak, ya. Tapi berubah lagi menjadi perawan, ya. Setelah didatangi, mau didatangi lagi perawan lagi. Bukan ganti orang, tapi bidadari yang sama. Wa kullama raja ilaiha adat ilaihi syahwatuhu. Dan setiap kali lelaki penghuni surga ini kembali mendatangi wanita bidadari tersebut, maka langsung muncul syahwatnya. Ini enggak hanya tidak seperti di dunia. Di dunia kadang cantik apapun, tapi mungkin lagi pikiran ruwet, lagi pusing, hilang semua. Apalagi mikir utang, wah ini hilang semua. Ini di surga nggak ada kata itu. Setiap mau mendatangi berubah menjadi perawan. Setiap mendatangi pasti bersyahwat. Fayujami'uha biquwwati sab'ina rajulan. Nah, perhatikan. Laki-laki penghuni surga ini dia punya kekuatan. Fayujami'uha biquwwati sab'ina rajulan. Seorang lelaki punya kekuatan saat mendatangi bidadari tersebut seperti 70 lelaki. Wah, luar biasa. La yakunu bainahuma maniyun. Ya. Setiap kali berjima itu tidak keluar air maninya. Ya'ti min ghairi maniyin minhu wala minha, baik itu dari bidadarinya ataupun dari laki-laki penghuni surga, itu tidak keluar air maninya.
Ini diantara yang membuat takjub. Ya, kenikmatan di surga semuanya itu membuat takjub. Maka disebutkan oleh Allah alal araik yang durun. Para penghuni surga itu berada di dipan tempat yang tinggi, yang indah. Mereka memandang kenikmatan surga penuh dengan takjub. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang durun, mereka memandang itu maksudnya adalah memandang satu sama lain. Dia bisa tahu penghuni surga yang lain, penduduk surga yang lain. Mungkin boleh jadi yang dia kenal, si A, si B, dia kenal. Ya, maka boleh jadi mungkin yang di dunia dia menjadi sahabat dekat, baik itu di lingkungan rumah, sahabat saat pengajian, sahabat di dunia kerja, ya, yang dulu sama-sama beramal soleh dan saling nasihat-nasihati dalam yang baik dan dalam kesabaran, ketemu di surga. Nah, itu saling memandang, saling melihat satu dengan yang lain. Ini seperti orang kalau lama nggak ketemu, begitu berjumpa, wah senangnya luar biasa. Itu gambarannya kurang lebih. Ya, namun di surga ini lebih nikmat. Artinya ketika memandang satu sama lain, apalagi orang yang dikenal, maka senangnya luar biasa, ada kesenangan tersendiri. Ini mirip seperti orang yang lama tidak ketemu, ketemu saat sama-sama mendapatkan kebanggaan, mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ada pula yang mengatakan bahwa alal araiki yang durun, penghuni surga di atas dipan-dipan yang indah, mereka memandang siapa? Memandang penduduk neraka jahanam. Penduduk neraka jahanam. Ketika para penghuni surga memandang penduduk neraka, maka nambah syukurnya. Alhamdulillah, tambah syukurnya. Ya, sebagaimana seorang mukmin saat di dunia, manakala dia memiliki nikmat, lalu dia memandang orang di bawah dia dalam hal dunia, maka akan menambah rasa syukur. Orang misalnya yang berangkat haji tahun 2019 misalnya, sudah berangkat, saat berangkat itu mungkin ya dia bersyukur, dia senang, dia bahagia bisa berangkat. Tapi begitu masuk tahun 2020, orang-orang gagal berangkat haji. Masuk tahun 2001, lihat orang-orang gagal berangkat haji. Ketika dia mendapatkan kabar itu, dia makin senang. Alhamdulillah, makin syukur dia. Dia sudah berangkat di 2019. Artinya saat dia punya kenikmatan, lalu memandang orang lain nggak punya nikmat apa yang dia rasakan, itu akan menambah rasa syukurnya dan pujiannya kepada Sang Pencipta. Ini juga orang-orang penghuni surga, manakala diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi penghuni neraka, maka dia makin tambah syukurnya. Ya, dia mendapat kenikmatan, dia tidak sebagaimana orang-orang yang disiksa di dalam api neraka. Lalu mana yang benar di antara pendapat-pendapat ini? Maka semuanya benar. Ya, karena di sini alal araiki yang durun, di atas dipan-dipan mereka memandang, itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Maka dia memandang kenikmatan yang menakjubkan di surga, dia memandang ya satu sama lain, ya, sehingga tahu dan menambah kebahagiaan mereka, ataupun dia memandang orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam yang membuat dia makin tambah syukurnya. Tapi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yang dimaksud dalam ayat ini alal araiki yang durun, di atas dipan-dipan mereka memandang, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah kenikmatan yang paling nikmat, dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang durhaka. Sebagaimana ayat sebelumnya saat pembahasan
orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka itu tidak bisa mendapatkan kenikmatan ini, nggak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang penduduk surga, dia memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dikenali fi wujuhihim, dari wajah mereka, nadratan, pandangan, na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Ini disebut wajah karena orang itu akan diketahui kondisinya, salah satunya dari wajah. Orang ini lagi punya masalah, dari wajah bisa kelihatan. Orang ini lagi nggak punya duit, juga ketok. Lagi banyak masalah, lagi banyak utang, kelihatan. Ya. Sama ketika orang itu lagi dapat nikmat, itu juga kelihatan wajahnya berseri-seri, wajahnya senang, wajahnya sumringah. Itu di dunia dikenali, apalagi di akhirat. Ya, maka ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, orang-orang penduduk surga itu diketahui dari wajah mereka itu wajah penuh kenikmatan, senang, bahagia. Ya, itu yang mereka rasakan. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yusqaun, mereka itu diberi minum. Dari apa? Min rahiqin. Itu dari rahiq, itu artinya khomer, tapi khomer surga yang berbeda dengan khomer dunia. Makhtum, ya, makhtum itu artinya yang tertutup, maksudnya tersegel. Ya, artinya apa? Murni, nggak ada campurannya, murni yang itu tidak memabukkan, murni yang itu membuat nikmat, tidak merusak akal, tidak memabukkan, tidak merusak anggota tubuh. Itu rahiq makhtum, pakai hak ya, bukan kha, bukan rahikum, tapi rahikum. Ya, rahiq makhtum, ya, artinya jenis khomer yang itu murni. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, khomer di surga ini akan dirasakan bagi mereka yang tidak meminumnya di dunia. Ya, orang yang tidak meminum khomer di dunia, dia akan mendapatkan nikmat khomer di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man syarabal khamra, kalau ini pakai kha, ya, man syarabal khamra fi dunya, siapa yang minum khamr di dunia, thumma lam yatub minha, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggalnya, hurimaha fil akhirah, diharamkan atas dia khamr di akhirat. Jadi orang-orang yang minum minuman keras di dunia lalu tidak bertaubat sebelum matinya, maka di akhirat akan diharamkan untuknya kenikmatan khamr. Ini sama sebagaimana sutra, ya, kain sutra. Kalau untuk perempuan boleh, tapi kalau untuk laki-laki haram hukumnya, kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Udzur ini kategori darurat, ya, seperti orang kena sakit koreng yang parah. Kalau dia pakai kain biasa akan makin parah karena gesekannya. Ya, mungkin kain biasa itu lebih kasar, tapi dia nyaman itu ketika pakai kain sutra, sehingga sakitnya ini tidak membuat parah. Nah, orang ini berarti kategori darurat dalam masalah ini, maka baru boleh. Tapi kalau tidak ada udzur dalam keadaan darurat seperti ini, maka sutra untuk laki-laki hukumnya haram di dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la talbasul harirota, janganlah kalian memakai sutra.
Fa innahu, karena sesungguhnya, man labisahu fid dunya, siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini untuk lelaki. Nah, ini sama sebagaimana tadi Homer. Juga riwayat yang lain menyebutkan la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lam fid dunya walana fil akhirah. Kata Nabi SAW, jangan kalian memakai pakaian sutra, ya, pakaian sutra. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Jangan kalian makan pula dari bejana emas dan perak, karena tempat wadah seperti itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kita orang-orang yang beriman di akhirat. Jadi ya, ini hadis yang semisal ya dengan tadi Homer di surga. Juga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, ya, Allah menyebutkan matalul jannatil lati wa'idal muttaqun, permisalan ya penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Allah menyebutkan bagaimana penghuni surga itu mendapatkan kenikmatan minuman, berbagai macam minuman. Di antaranya adalah anharun, sungai. Dulu pernah kita bahas bahwa sungai di surga itu ya bukan sungai sebagaimana logika kita. Tempat sungai itu ya tertentu. Kalau ini tidak. Ya, sungai itu boleh jadi didekatkan untuk penghuni surga ketika akan meminumnya. Anharun min ma'in ghairi asinin, yaitu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan tidak berubah baunya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu, yang dipakainya di akhir, miskun, kasturi, misk. Dan demikianlah itu untuk orang-orang yang senang berlomba-lomba, untuk berlomba-lomba. Ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Dohir ayat ini itu kan menyebutkan khitamuhu misk, ya, penutupnya adalah misk, ya, misk ini kasturi. Artinya apa? Setelah penduduk surga ini minum dari sungai-sungai, dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dari sungai laban atau susu, dari homer, maka begitu selesai dari minumnya, maka berubah bau, wanginya menjadi wangi kasturi. Begitu minum selesai, maka wanginya wangi kasturi. Nah, itu maksudnya. Sebagian ulama berpendapat demikian, karena Allah berfirman khitamuhu misk, akhir penutupnya. Artinya setelah meminumnya maka akan semerbak bau aroma minyak kasturi. Sebagian lagi mengatakan ya khitamuhu misk, artinya apa? Mizajuhu misk. Homernya itu baunya wangi. Ini homernya yang bau, ya, baunya minyak wangi kasturi, ya, sehingga menambah kenikmatan. Di antara pendapat yang lain adalah ya, di antara pendapat yang mengatakan makna dari khitamuhu yaitu roihatuhu, ya, roihatuhu. Roihatuhu itu baunya. Ini mirip pendapat yang pertama. Jadi aromanya itu aroma kasturi setelah minum dari khamar tersebut. Nah, ini keduanya insyaallah dari kedua pendapat ini semuanya masuk karena tidak secara spesifik disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini maknanya adalah umum, baik itu dari benda khomernya itu yang bau minyak wangi kasturi, ataupun orangnya setelah minumnya lalu dia aromanya aroma kasturi. Wa mizajuhu min tasnim. Tasnim itu mata air, ya. Tasnim itu mata air. Wa mizaju, dan campurannya adalah tasnim. Tasnim ini mata air, kelezatan penduduk surga saat meminum dari air sungai surga, itu tasnim. Tasnim itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sanam, artinya tinggi. Ya, sanam itu artinya tinggi. Maka maksudnya adalah, ya, orang Arab ini menyebutkan sanam ini kalau di Jazirah Arab kan banyak unta. Unta itu kan punuknya isinya air, maka orang Arab menyebutkan sanamnya unta, itu maksudnya adalah punuknya unta yang mengandung simpanan air, ya, sehingga unta ini sekian lama dia tidak minum pun kuat karena dia punya simpanan air. Dan maka di sini Allah menyebutkan wa mizajuhu min tasnim, campurannya adalah tasnim. Tasnim ini mata air. Mata air puncaknya kenikmatan penduduk surga saat meminum minuman dari mata air surga. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, itu mata air yang diminum oleh mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah para penghuni surga. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara penjelasan tentang abror, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit yang bisa kita bahas bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita sehingga kita meningkat di dalam amal solehnya. Semoga diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 언제